Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kami mengajak kepada semua jamaah mari kita semua meningkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bekal takwa inilah yang insyaallah akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Summal ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka. Quran surat Maryam 72. Kemudian marilah kita semua bersama memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang satu detik pun tak pernah berhenti kita rasakan. Kebaikan dan kasih sayang Allah terus mengalir dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan setiap saat nikmat-nikmat itu semakin bertambah. Nikmat yang satu senantiasa disusul dengan nikmat lainnya tanpa bisa kita hitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidaklah engkau mampu menghitungnya. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta seluruh pengikutnya termasuk kita semua selaku umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nun jauh di sana sebuah negeri muslim masih terkungkung dalam tembok besar penjajahan. Di saat hampir seluruh dunia telah menghirup udara kemerdekaan, rakyatnya berteriak menuntut keadilan, tetapi dunia bungkam seakan kehilangan logika, perasaan dan kekuatan untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi mereka. Berpuluh tahun sudah tanah mereka dirampas, hak mereka dikebiri, dan hidup mereka ditindas. Jutaan jiwa telah gugur sebagai penebus kebebasan. Banjir darah dan air mata telah tertumpah sebagai penyubur perjuangan. Namun tampaknya semua itu belum cukup untuk menebus kemerdekaannya. Kita mengenal negeri itu sebagai negeri Palestina, negeri para nabi dan rasul. Tanahnya yang diberkahi adalah tempat berdirinya Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam. Dahulu selama bertahun-tahun Rasulullah dan para sahabat sholat menghadap ke arahnya. Kesana pula Rasulullah diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra Miraj. Di dalamnya Rasulullah memimpin sholat, mengimami para nabi dan rasul. Di dalamnya Rasulullah memimpin sholat, mengimami para nabi dan rasul. Itulah masjid yang mulia, yang bagi umat Islam sholat di dalamnya memiliki nilai 500 kali lebih istimewa dibandingkan dengan sholat di masjid lainnya selain Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi. Hingga hari ini rakyat Palestina masih merasakan penderitaan yang mendalam. Mereka tidak pernah merasa aman dari serangan bangsa Israel yang sewaktu-waktu bisa melakukan gempuran dengan membabi buta. Laki-laki, perempuan, tua, muda, dan anak-anak bisa menjadi korban kapan saja tanpa kenal waktu. Selain itu, mereka masih harus merasakan berbagai macam kesulitan
akibat peperangan yang berkepanjangan. Kebutuhan hidup sehari-hari sangat sulit mereka dapatkan karena Israel menghalangi akses terhadap semua barang yang akan masuk ke Palestina. Sungguh hari-hari mereka adalah gambaran penderitaan dan perjuangan. Penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Palestina adalah kesempatan yang Allah berikan kepada umat Islam untuk menunjukkan hakikat dirinya sebagai umat yang satu, ummatan wahidah. Karena sesungguhnya umat ini satu sama lain telah disatukan dalam ikatan persaudaraan iman sejak dari awal. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Dalam ikatan ini, sepatutnya ekspresi yang tercipta antara sesama muslim adalah sesuai dengan hadis Rasulullah, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idza istaqaa minhu udhu tada sairul jasadi bisaharikil wal humma. Perumpamaan kaum muslimin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Adakah perasaan ini hadir di dalam diri kita saat mengetahui kondisi saudara-saudara muslim kita di Palestina? Menjadikan derita mereka sebagai derita kita, tangis mereka juga adalah tangis kita, sakit mereka terasakan pula dalam diri kita. Tiada lain yang melandasi seluruh perasaan ini adalah cinta karena Allah, mahabbah fillah. Mencintai masyarakat Palestina yang berjuang di jalan Allah demi kebebasan Palestina dan Baitul Maqdis, serta mencintai seluruh perjuangan dan bumi mereka. Sungguh kelak di yaumil akhir Allah akan mengumpulkan setiap orang bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Semoga cinta kita hari ini untuk para pejuang Palestina dapat mempertemukan kita bersama mereka kelak nanti di akhirat. Dari tempat yang jauh ini kita menautkan hati dan pikiran dengan rakyat Palestina, bergerak bersama mereka dan menyatukan langkah dengan mereka di saat mereka berjuang dengan jiwa, raga dan harta. Sedangkan di sini kita berjuang dengan dukungan pemikiran, materi, gerakan sosial dan doa. Pada saat yang sama kita juga turut mengutuk bangsa Yahudi yang dengan kepongahannya telah merampas tanah milik umat Islam dan terus-menerus melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil. Dengan berbagai cara mereka berupaya untuk mewujudkan cita-cita mereka, mendirikan negara Israel Raya. Mereka tidak segan dan ragu untuk menumpahkan darah dan melakukan pembantaian demi cita-cita itu. Sikap mereka adalah bukti nyata kebenaran firman Allah, la tajidanna asyadan nasi addawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Quran surah Al-Maidah ayat 82. Demikian pula sejarah telah menjadi saksi kejahatan dan kelicikan orang-orang Yahudi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang mereka bersekongkol dengan orang-orang musyrik dan munafik untuk berupaya melemahkan dan menghancurkan kaum muslimin. Namun tentu saja Rasulullah dan para sahabatnya selalu bersikap waspada terhadap mereka, hingga semua upaya dan konspirasi mereka dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Akhirnya 3 kelompok besar Yahudi di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir, terusir dari Madinah akibat perbuatan mereka yang culas dan suka ingkar janji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Semoga peristiwa demi peristiwa yang dialami saudara-saudara kita di Palestina dapat menghadirkan kesadaran di dalam diri kita bahwa kita masih memiliki beban dan tanggung jawab yang belum tuntas. Selama Palestina masih berada dalam belenggu penjajahan, selama itu pula beban dan tanggung jawab terpikul di pundak kita umat Islam. Oleh sebab itu, mari kita berjuang bersama rakyat Palestina dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kuatkan barisan kita, kuatkan barisan umat Islam. Bersatulah wahai kaum muslimin, dan satukan langkah, rapatkan barisan dan eratkan tali ukhuwah kita. Jangan sampai ada celah bagi musuh Islam untuk menyelinap masuk ke dalam barisan kita dan memecah belah persatuan kita. Bukankah kokohnya barisan termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah? Sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahu bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti sebuah bangunan yang tersusun kokoh. Quran surah As-Saff ayat 4. Kokohnya barisan kita adalah faktor utama dari kekuatan umat Islam, sedangkan tercerai berainya hati kita kaum muslimin adalah sumber kerapuan kita. Maka berlemah lembutlah terhadap sesama orang-orang beriman. Azilatin alal mu'minin. Jangan biarkan perbedaan-perbedaan yang tidak pokok menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hati kita sesama kaum muslimin. Yang kedua, selalu waspada. Salah satu kelemahan yang ada dalam diri kita kaum muslimin hari ini adalah kurangnya kewaspadaan kita, adamul hazr. Hal ini menyebabkan kaum muslimin lalai dari tugas dan tanggung jawabnya. Padahal menurut Said Qutb, kewaspadaan merupakan salah satu arti dari takwa, dan para musuh Islam selalu menunggu-nunggu kelengahan umat Islam agar dapat menyerangnya dengan mudah. Sebagaimana firman Allah, wadalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahida wala junaha alaikum in kana bikum azama matari au kuntum mardaa tada'u aslihatakum fakhuzu hizrakum innallaha adda lil kafirina azaban muhina. Orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjata dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atas kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit. Dan waspadalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Quran surah An-Nisa ayat 102. Yang terakhir, yang ketiga, optimalkan perjuangan dan pengorbanan kita. Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap cita-cita harus diraih dengan pengorbanan, harus diraih dengan perjuangan. Seluruh daya upaya harus dikerahkan demi cita-cita yang kita inginkan. Maka demi kemerdekaan Palestina dan bebasnya Baitul Maqdis, kita harus mencurahkan pikiran kita, tenaga, harta, dan seluruh sumber daya. Karena sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum tanpa adanya upaya dari kaum tersebut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang berikutnya, terus berdoa. Pada akhirnya kita menyadari bahwa seluruh ikhtiar dan upaya kita selalu memiliki kelemahan, dan hanya Allah lah yang maha sempurna dan maha kuat. Dalam kesadaran inilah kita menyandarkan semua ikhtiar kepada Allah melalui doa-doa yang terpanjatkan. Allah telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Semoga dalam ketidakberdayaan kita sebagai manusia, Allah berkenan untuk menolong para pejuangnya dan orang-orang yang taat kepadanya. Sungguh bagi Allah sangat mudah untuk memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Hanya saja Allah ingin menguji sedalam apa kepasaran kita kepadanya, dan doa adalah bentuk
dan doa adalah sebentuk bukti kepasrahan kita. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'i wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.